muatan yang melingkupi tersebut. Oke. Jadi yang penting di sini itu adalah gambar kubusnya itu sendiri. Nah, jadi dengan gambar kubusnya ini kita bisa menentukan bagian-bagian mana yang kita hitung fluxnya. Jadi kalau rumusnya, jadi untuk kita ngitung flux totalnya, itu caranya di jumlah flux permukaan 1 tambah flux permukaan 2 tambah flux permukaan 3, seterusnya sampai kan ada 6 sisi ya, flux permukaan 6. Nah, untuk bentuk kubus yang ini, kita bisa lihat kalau pojok kiri belakangnya ini, dia itu ada di intersection dari sumbu X, Y, Z di titik origin. Nah, jadi kalau kita gambar kubusnya dulu. Nah, ini bikin titik-titik aja, karena nggak kelihatan ceritanya di belakang. Nah, ini jadi ada sumbu X-nya yang, sorry, nggak kelihatan. X-nya yang depan. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, terus cara kita menghitung fluxnya, net fluxnya itu adalah, kan flux itu adalah definisinya jumlah garis muatan yang melalui suatu permukaan kan. Berarti flux itu karena ini ada permukaannya, jadi kita pakai yang area integral. Area integral E dikali luasnya. Nah, berarti ngitungnya ini nggak bisa langsung ngitung 1 terus habis itu dikali 6. Nggak. Karena apa? Karena di sini itu ada, nih kalau dilihat di persamaannya itu ada dia vektornya di komponen I dan komponen J. Nah, terus habis itu ada variabel Y di sini. Nah, Y-nya itu nanti akan kita masukin koordinat dari rusuknya ini. Nah, kan ntar kita coba lihat. Jadi, pertama kita misalnya kita ngitung sisi depannya dulu. Nah, sisi depan ini. Nah, sisi depannya itu fluxnya sama dengan perkalian persamaan E ini dengan luas. Berarti kan tadi min 4I tambah 6 plus 3Y 3YJ ya dikali karena kita ngitungnya itu di sumbu X, berarti luasnya ini kan perhatiin dalam vektor nih. Jadi kita juga harus ngitung luasnya itu dalam komponen di X ini. Kan kalau sumbu X, Y, Z, komponen vektornya itu kan IJK.
berarti 1,4 kuadrat. Nah, ini komponennya apa? Komponennya itu komponen I. Kita pakai dot product. Nah, terus ini kan ada Y ya. Y-nya kita apain? Nah, Y-nya itu kita masukin koordinat sesuai sumbu Y-nya ini. Kalau di sini itu kan sesuai rusuknya itu kan 1,4 meter. Berarti kalau di sini kan Y-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi ini sama dengan 0. Terus masukin deh. Min 4I ditambah 6Y dikali ini berapa? 1,96 I. Nah, Bang, karena ya itu Y-nya jadi 0 kenapa ya? Kurang jelas. jadi di persamaan ini tuh Y itu maksudnya koordinat Y dari yang kita cari ini. Lebih jelasnya itu kayak wait. Nah, kita ngelihat Y-nya itu sebagai suatu bidang. Jadi kalau misalnya di bidang ini Y-nya itu 1,4 ngikutin koordinatnya. Nah, kalau misalnya bidangnya di sini di belakang di kiri ini dia Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau di bagian depan ini pokoknya selain surface yang dia itu bidang pada Y, misalnya terus ke sono. Nah, itu dia Y-nya itu sama dengan 0. Berarti pada gambar itu ada dua bidang yang Y-nya sama dengan 1,4 ya, Bang? Berarti di sini yang 1,4 cuman yang ini kebetulan. Nah, karena di sini kita bisa anggapnya itu Y-nya sama dengan 0. Kalau misalnya ini X, nah ini X-nya itu 1,4. Nah, ini udah deh, tinggal perkalian dot product. Ini kali sini, ini kali sini. Yang dikaliin berarti cuman yang komponen I doang. Kan vektor. Kan kita melakukan perkalian vektor. Berarti 1,96 kali 4. Berapa tuh? Belum ngitung. Terus yang I kali J-nya ini 0, soalnya beda komponen kan. Berarti cuman 1,96 kali 4. 7,84 min 7,84. Nah, karena dot product kita ngasilinnya angka, bukan komponen vektor lagi. Nah, ini untuk X depan. Kalau yang X yang belakang, bagaimana? Nah, untuk X yang di bagian belakang, caranya itu sama kayak begini, tapi bedanya adalah kan kita ngitung fluxnya itu sebagai garis-garis medan ya. Kalau misalnya kita lihat flux yang berada pada sumbu X positif, dia itu ngarahnya anggapannya ke arah sini dan tegak lurus sama kubusnya. Kalau yang di sebelah atas, berarti kita ngambil arahnya Z positif. Nah, kalau yang di belakang berarti kita ambil arahnya yang X negatif.
Karena ke sana, ke arah X negatif. Berarti yang dibedain adalah tanda dari komponen X-nya ini, komponen I-nya, jadinya negatif I. Depannya sama. Nah, ini minusnya di luar. Minnya di luar 1,4 kuadrat I. Udah. Terus sama juga berarti. Min 4I tambah ini ini tetap sama min 1,96. Ini kali ini. Karena ini 0, terus ini negatif ketemu negatif, berarti hasilnya 7,84. Oke, next. Next itu, coba kita tinjau yang di Z. Yang di Z bisa yang mana aja, tapi sebenarnya ini tuh nggak perlu dihitung yang Z. Kenapa? Karena dia sama dengan 0. Nah, sama dengan 0-nya itu karena persamaan kita itu kan ada komponen I sama komponen J kan. Tapi nggak ada komponen K. Nah, K ini yang di sumbu Z. Karena komponen K-nya nggak ada, begitu kita kaliin E kali D-nya itu dalam itu ya, apa komponen vektor K. Nah, kan nggak ada yang sama ya. Jadinya begitu dikali hasilnya sama dengan 0. Untuk atas dan bawah yang komponen Z berarti sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang dihitung itu komponen nih yang kanan sama yang kiri. Saya yang kanan dulu. Min 4I ditambah 6. Ini 1,4 ya. Tadi kan Y-nya itu terletaknya di koordinat 1,4. 3 kali 1,4 J. Dot produknya itu untuk komponen J. Soalnya di sumbu Y. 1,4 kuadrat J. Terus ini berapa ini? 1,4 kali 3. 4,2 ya. 4,2 tambah 6, 10,2. Kali 1,96 J. Di dot produk lagi berarti yang dikali yang ini. I ketemu J, 0. Berapa itu? 1,2 kali 1,96 kali 10,2. 20, sekian ya. 20, sekian ya. Anggap aja 20. Nah, terus habis itu yang bagian kiri persamaan E-nya 6 tambah. Nah, ini kalau yang di bagian kiri itu dia tuh komponen Y-nya itu rata di 0. Berarti kita masukin di sini 3 kali 0. 3 kali 0 J. Terus karena dia ngadep apa?
komponen fluxnya itu ke arah sumbu Y negatif, jadinya kita masukin di sini negatif juga. Min 1,96. Ya langsung aja. Nah, berapa ini? Min 4I tambah 6J min 1,96 J. 6 kali 1,96. 6 kali min 1,96. Kira-kira 11,76. Udah, berarti total net flux-nya ini semua dijumlah. Tinggal dijumlahin aja. Yang permukaan 1, permukaan 2, sampai permukaan 6. Min 7,84 tambah 7,84, 0. 20 min 11,76. Ini berapa tuh? 8,32 ya. 8,24. Bang mau nanya itu yang bawah tuh flux X belakang ya? 8,20. Yang bawah ya, yang belakang. Yang Itu belakang. tadi kenapa ditambahin minus, Bang? Itu yang belakang yang mana deh? Ininya, sisinya. Sesuai ngelihat kubusnya aja. Berarti yang ini kan kalau digambar yang ada panahnya itu, panah X, Y, Z itu yang positif. Berarti kalau yang kebalikannya itu negatif. Jadi kita anggapannya itu garis-garis medannya itu keluar tegak lurus dari masing-masing permukaan gitu. Makanya kita ngambilnya arah yang X negatif. Bang masih mau belum nanya, Bang. yang sisi yang X belakangnya yang mana, Bang, tadi? Ini sih nggak kelihatan di gambarnya, di Y kesononya. Ini Oh kalau yang belakang. Oh, oke. Belakang, yang belakang yang nggak kelihatan. Oke. Kasih, Bang. Belakang. Nah, kalau muatan itu E sama dengan F per Q. Mau nanya, Bang. Apa ya? Yuk. Itu yang Y negatifnya kenapa 0 ya Y-nya? Padahal dia di Y. Yang ya. Ini ya. Iya, Bang. Ini kenapa 0? Karena permukaan yang ini kan Y yang sebelah kiri ya. Berarti Iya, Bang. permukaan kubus yang kiri. Nah, itu dia ada di koordinat mana nih? Di pusat banget kan? Nah, di pusat banget itu kan dia 0. Sementara kalau yang di kanan ini, kalau kita tarik garis nih di bidangnya, dia itu 1,4 sesuai sama panjang rusuknya dia. Panjang rusuk si kubus. Oh, makanya berarti Y-nya 0 ya, Bang? Iya. Kalau misalnya kita beda bidang gitu, kayak yang X tadi ini, itu juga Y-nya itu 0. Anggapnya Y-nya 0. Oke, Bang. Makasih, Bang. Lagi? Terus, nah yang B ini gue nggak paham kalimatnya. Muatan neto Q ENC yang dilingkupi muatan tersebut. Kayaknya sih ini itu soal holiday, tapi ditranslate sama dosennya. Kurang lebih sih patokannya kalau soal-soal fisika, listriknya, teknik tuh patokannya dari holiday. Bahan ajar sama ininya. Muatan itu QNC yang dilingkupi muatan tersebut. Ya, ini gue masih belum paham maksud kalimatnya. Itu bukannya itu ya, apa yang dikali epsilon 0 itu? Yang dikali epsilon 0. Bentar, yang rumus yang mana ya?
Muatan neto. Oh, kenapa nggak kita buka holiday-nya? Sebentar. Net charge. Net. Oh, oke. Key in close. Ya. Oh iya, ya rumus yang itu. Benar-benar yang epsilon 0 dikali fluxnya. Wait, mana tadi? Berarti rumusnya yang key and C ini, key and close. Sorry, gue masih belum tahu bahasa Indonesia apa. Key and C ini tinggal net flux tadi, flux total yang udah kita hitung, dikali epsilon 0. Berarti 8,24 dikali berapa? 8,85 kali 10 pangkat. 10 pangkat min 12. 8,24 dikali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini yang key and close-nya. Nah, ini silakan dihitung sendiri ini seberapa. Oke. Soal yang mana lagi ya? Kuis. Nah, ini ternyata soal yang tempo hari di Diktat ITB ada keluar nih. Kalau yang di diktat waktu itu disuruh buktikan rumus nih, suruh ngitung. Jadi seharusnya sih dari rumus yang itu udah dapet ya. Tinggal dihitung, yang ditanya besarnya medan listrik sehingga kedua bola tersebut berada pada keadaan setimbang dengan sudut theta sama dengan 10. Oke. Wait, arah X-nya yang mana? Oh, atau bahas yang nomor 7 aja dulu. Mirip-mirip sama yang tadi. Oke. Ini kubusnya gambarnya sama aja kayak yang tadi. Sama-sama 1,4. Nah, tapi ini permukaan bagian kanan doang. Total flux yang melalui permukaan bagian kanan. Jika medan listriknya itu sebesar, nah ini yang dikasih ini nih E-nya. E-nya berarti nanti kita tinggal kalikan sama
areanya. Flux listrik pada bagian kan, oke. Nah, berarti tadi kan dikasihnya itu 6i min 2i 6i min 2i sama min 3 ini J ya, min 3J tambah 4K. Tambah 4K. Ini sama R-nya 1,4. Nah, ini karena nggak dalam persamaan vektornya ini nggak ada komponen Y-nya, berarti ya udah kita langsung masukin ke rumus ini aja. Flux sama dengan E kali areanya. Tapi kan ini kan komponen-komponen vektor. Berarti ganti warna. Nah, untuk yang A itu karena kita cuman ngelihat di permukaan yang kanan ini, dan permukaan yang kanan ini adalah bidangnya Y, bidangnya Y kan. Bidang yang menghadap Y, berarti kita kaliinnya dengan komponennya J. Berarti 6,00i dikali area 1,4 kuadrat. 1,4 ya, benar. J. Nah, I ketemu J, ya udah 0. Ini 1,4 kuadrat sama juga Y positif J. Nah, ini berapa nih? 1,96 kali 2. Min 3,92 ya. Nah, terus ini yang ini dikali sama 1,4 juga J. Nah, yang komponen K-nya di ignore aja. Berarti 1,96 kali min 3. Min 5 sekian. Min 5. 8. Oke, gitu. Jawabannya. Nah, ini tuh 2 bola kecil dengan massa 2 gram. Tergantung pada tali ringan panjang 10 cm. Ini kita sampai jam 3 aja ya paling lama. Kalau enggak, kalian coba gua gini nih. Ini PPT-nya gua kirim aja ke grup. Coba kalian mau bahas soal yang mana kira-kira.
Nah, sebenarnya soal-soal ini yang gua kumpulin itu berasalnya dari diktat. Ada ada yang ada jawabannya kayak diktat elektro. Ini dari ini diktat elektro. Tapi tahun-tahun sebelumnya nih. Jadi sebenarnya kalian bisa aja pelajarin sendiri dan gue lihat tuh pembahasannya udah lumayan lengkap. Biasanya pembahasan soalnya itu di double check, jadi dikerjain sama akpronya terus dicek lagi sama asdos. Jadinya ya sebenarnya udah good sih. Dan biasanya juga kalau asistensi itu bahas soal-soal diktat juga. Buat yang lain-lainnya juga ya gue taruh sih pembahasannya di situ. Cuman kalau mau tahu lebih tentang konsepnya bisa kita bahas ini. Apa nih? Fasor keluar nggak tuh ntar? Menurut bapaknya. Keluar katanya ini 4 bab habis kuis. 4 bab habis kuis. Berarti kapasitansi. Oh iya ya. Tapi belum nyampe arus bolak-balik dong ya? Arus bolak-balik udah. Udah Kemarin. Wow. Oh iya, tugas kemarin ya. I see, banyak juga. Nah ini deh, coba jawab soal yang ini nih, yang pojok kiri bawah. Ini kan soalnya lebih ke konsep ya, walaupun harus ngitung juga. Coba tanpa ngelihat jawabannya dulu, diagram fasor tegangan arus yang tepat untuk rangkaian tersebut yang mana? Jadi hintnya itu adalah kalian hitung dulu ini tuh sebenarnya rangkaiannya itu tipenya kapasitif atau induktif atau malah resistif. Dihitung dulu. Nah, dari situ baru kalian bisa lihat sesuai karakter dari masing-masing jenis rangkaian. Apakah dia V-nya mendahului atau I-nya mendahului. Mendahului sama ketinggal, ngerti nggak maksudnya? Udah paham apa belum? Arus mendahului tegangan, tegangan mendahului arus. Mana ya? Kayaknya ada animasinya. Kak, itu diagramnya yang B bukan? Yes. Diagramnya yang C. Oh, yang C. C, Bu. Yes. Alasannya karena wah, gua nggak crop sama jawabannya. Iya, tapi itu jawabannya yang C. Yang C atau yang B? Nah, ini pembahasannya. Ya, berarti gue yang keliru nih. Jadi setelah dihitung induktansi sama kapasitansinya itu kan XL sama dengan omega kali L. Dia 50 ohm. Kapasitansinya XC-nya itu 1 per omega kali C. Hasilnya 20 ohm. Berarti ini XL-nya itu lebih besar daripada XC. Nih. Draw. Jadi kalau digambarin hubungannya antara XL, XC sama R itu, XL itu dia mendahului daripada R. Kalau XC itu tertinggal dari R. Nah, mendahului itu artinya
kalau dilihat di grafik dia itu mencapai peak-nya itu lebih dahulu. Nah, jadinya begitu misalnya fasenya dia itu udah nilainya 1, yang satunya lagi itu masih 0. Kayak ini kita punya gelombang. Kalau R itu kan nggak ada gelombang ya, datar dia. Misalkan kita punya di sini gelombang sinus biasa. Nah, kalau misalnya gelombang yang mendahului itu, dia udah nyampe 1 duluan begitu. Lah, kok masih hijau? Dia udah nyampe 1 duluan, sementara gelombang yang sinusnya itu masih di 0. Nah, kayak gitu. Jadi dia mendahului pi per 2 ya. Ya, dia mendahului fasenya itu pi per 2. Ya sama kayak gelombang ini tapi digeser ke kiri. Nah, itu tuh ya, kalau itu ciri khasnya dari induktor. Nah, kalau kapasitor dia itu bentukannya tertinggal. Tertinggal itu berarti ketika gelombang sin-nya masih yang ini ada di sini, dia masih fase yang negatif, belum nyampe. Nah, gitu. Jadi patokannya itu sama gelombang yang lain, apakah dia udah nyampe peak duluan atau dia tertinggal, dia belum nyampe peaknya. Nah, XL lebih besar dari XC, maka rangkaian tersebut bersifat induktif. Artinya fase tegangan mendahului fase arus. Nah, ini kan diagram fasor perbandingannya X, L, R, sama C. Nah, kalau kita bikin diagram untuk arus sama tegangannya bakalan beda lagi bentukannya. Ya, hijau. Berarti kalau di rangkaian induktif, tegangannya itu mendahului fase arus. Nah, kalau untuk rangkaian yang dengan induktif. Kalau untuk rangkaian yang kapasitif, dia kebalikannya. ICE. Ya. Bisa bikin gini, bisa. Sorry. Benar nggak? I mendahului. Iya ya. Begini, ini yang untuk kapasitif. Nah, kalau di YouTube itu ada cara ngingetnya dia. Ya, kayak cara nginget bimbel gitu. ICELI. L itu induktor, C itu untuk kapasitor. Di sini dia mendahului. Di sini ini tertinggal. Nah, ini tuh maksudnya apa nih? Kenapa tangannya begitu? Kan ini kan diagramnya itu secara vektor ya. Jadi untuk mengetahui impedansinya itu bentuknya kayak gimana, kita harus ya
operasi seperti biasa, vektor. Karena XL-nya, anggapnya ini XL-nya itu lebih panjang daripada XC nih. Berarti di case tuh XL-nya itu lebih panjang daripada XC. Nah, berarti kan resultan dari XL min XC itu kan ke atas ya. Ke atas nanti dibikin vektor resultannya. Nah ini. Dan ini adalah tangannya. Nah tangannya itu rumusnya ini. Sebenarnya bisa dihitung sendiri sih depan kurang samping. Yang depannya itu adalah XL min XC per samping. Sampingnya R. Udah. 37. 37 V mendahului I. Ya. Nah, yang ini gimana nih? Rangkaian RLC disusun seperti gambar di atas. Grafik gelombang sinus jika XL lebih besar daripada XC. Ada jawabannya sih. Ada nggak ya? Oh, tidak ada. Jawabannya ada di sini. Yang ini yang C. Nah. Jika XL lebih besar daripada XC. XL lebih besar dari XC kan berarti E-nya mendahului I. Sama kayak yang tadi. Ini yang udah nyampe 1 duluan itu V-nya yang kayak gelombang sinus biasa yang I. V-nya lebih duluan nyampe peak-nya dibandingin I. Gitu. Ini soal apa ini? Oh, ini yang ditanya itu daya yang diserap oleh rangkaiannya berapa? Nah, ini ada yang mau nyoba hitung nggak nih? Kan daya itu bisa pakai P ya. P sama dengan I kuadrat kali R, bisa juga V dikali I. Tapi kalau ini itu kan rangkaian RLC, berarti ini jadi Z. Jadi Z, ini V-nya jadi, V-nya itu V max. V max kalau nggak salah. V max, V efektif. Oh, kalau ini pakai yang I kuadrat kali R. Sebenarnya dapat sih ya jawabannya. Tapi untuk mengetahui proses kita dapetinnya itu dari pertama kita cari dulu reaktansi induktif sama kapasitif dari rangkaiannya omega L XC 1 per omega C. Nah terus kita
bisa cari pakai wait. Oke. Jadi memang ada rumus daya yang I kuadrat kali R sama I kuadrat kali Z. Nah, itu istilahnya beda apa ya, gue lupa. Berarti ini yang ditanya kalau daya yang diserap itu pakai yang I kuadrat kali R. I efektif kali R. I efektifnya dapat dari V efektif per Z. Nah, kalau di sini yang diketahui itu V max-nya. Kalau dikali akar 2 itu kan V efektif kali akar 2 sama dengan V max. Berarti I efektifnya ini yang 5 ampere. Terus P sama dengan I kuadrat kali R. Gitu sih sebenarnya. Jadi penting juga buat tahu dari soalnya itu yang diminta itu apa, kayak ini daya yang diserap rangkaian apa ya itu istilahnya, yang I kuadrat kali Z. Average. Nggak ada. Nah, yaudah begitu. Berarti kalau soal hitungan, kira-kira yang bisa gue cari ini aja buat RLC. Kalau konsep ya seputar diagram fasor. Terus peninduktif, kapasitif, forced oscillation. Oh, energi ya. Energi, osilasi energi listrik dan magnetik. Energi yang disimpan oleh rangkaian LC. Energi yang disimpan oleh rangkaian LC, rumusnya itu U sama dengan Q kuadrat per 2C. Dan Q kuadrat per 2C. Nah, kenapa dia pakai rumusnya, ini kan kapasitor ya. Karena kapasitor tuh salah satu fungsinya di rangkaian listrik ya untuk dia menyimpan energi, dia bisa storing energi. Nanti dia ngisi ini charge time. Dia nanti nge-charge atau nanti kalau dilepas sumber dayanya juga bisa depletion. Gitu, makanya energinya ini pakai turunan rumusnya kapasitor.
Ya sih, kalau RLC dari yang sebelum-sebelumnya itu paling rangkaiannya itu seri begini. Kalaupun ada yang aneh-aneh tuh bisa kalian coba buka itu diktatnya BEM. Itu kalau nggak salah ada soal RLC. Tapi bukan paralel juga RL sama RC. Nah, itu bisa kalian coba sendiri. Dulu itu diktat-diktat juga diupload, cuman biasanya mepet-mepet sama waktu ujian gitu, karena yang diktat-diktatnya itu pada dijualin di tempat fotokopi. Jadinya biar pada beli dulu, di akhir-akhir baru di-upload, ditaruh online. Kalau sekarang berhubung PJJ, harusnya diktat tuh udah muncul semua. Berbarengan itu asistensi. Kayak ada yang ditanyain nggak RLC dulu? Kak, saya mau nanya boleh nggak? Hmm. Misalkan kan di situ kayak misalkan pertanyaannya ketika dia harus maksimum, hubungannya kalau sama GGL tuh apa ya Kak? Misalkan harus maksimum, terus kayak ditanyanya GGL-nya berapa, dengan GGL-nya ada kayak persamaannya gitu Kak? Harus maksimum dan hubungannya sama GGL. Iya. Oke. Kalau nggak salah tuh ada rumusnya, ini yang GGL ya, sama dengan I dikali apa tadi? I dikali oke. Ini beban resistif. Bukan ini. Sama dengan I kali R. Nah, ini tuh sama aja dengan GGL min P resistif sama dengan 0. Nah, V-nya resistif itu kan, resistor itu kan V-nya sama dengan I kali R kan. Nah, paling hubungannya ini sih. Namanya itu ya potensial untuk beban resistif. Jadi resistor tapi dihubunginnya ke sumber. Ini kan sumber bolak-balik nih. Ini sumber bolak-balik. Kalau misalnya ini karena ada di kuliah ya, kalau di SMA tuh biasanya masih pakai baterai gitu simbolnya. Nah, ini sebenarnya nggak valid sih buat soal RLC. Soalnya nanti ya nggak bisa ngaktifin induktor kapasitornya. Dia harus pakai ini GGL dari arus bolak-balik. Paling hubungannya ini sih. Kalau soal Kalau ntar gue misalkan lihat kalau ada. harusnya maksimum, itu belum tentu GGL-nya maksimum ya Kak, atau gimana? Kalau arusnya maksimum, Iya, dia GGL. Seharusnya sih pada saat arus maksimum dia GGL-nya juga maksimum sih. Karena ini kan kalau dari rumus ini dia sebanding ya. Ya kalau Iya. misalnya I-nya naik, apa GGL-nya juga naik. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Iya. Ini ngomong-ngomong ini tuh soal gua ngambil dari
Mana ya? Ini dari diktat kalau nggak salah. Ini dua dari ini tuh dari soal UN, soal UN apa soal SBM gitu. Jadi sebenarnya sama yang kuliah juga mirip-mirip sih. Bedanya adalah di enggak beda mah. Seharusnya enggak beda. Paling ingat-ingat aja rumus kayak buat nyari daya. Nah, itu P sama dengan I kali R kuadrat. Oh, jadi penjelasannya kenapa dia daya itu P sama dengan I kuadrat R. Itu karena energi yang tersimpan pada induktor dan kapasitor tuh nilainya tetap. Jadi energi yang dikonversi menjadi energi termal atau energi yang diserap itu berdasarkan di kapasitornya. Energi yang tersimpan pada induktor dan kapasitor itu tetap, dan energi termal dihasilkan pada resistor. Nah, bukan pakai Z nih. Bang, hapus ya. Kak, berarti itu R-nya cuma punya resistor. Iya, punya resistor. Oke. Ntar gue lupa, gue masukin soal. Oh iya, ada soal kapasitor. Nah, sebenarnya yang penting dari soal kapasitor ini tuh kemarin gue meriksain PR ya. Itu cara penyederhanaan dari rangkaiannya. Nah, itu yang menurut gue penting. Bisa digeser dulu kah? Ya. Nah. Alah. Wait, gue stop share bentar. Ada masalah sama pennya. Nah gitu dong. Misalkan kita punya rangkaian ini, gue ngasal deh. Ini baterai. Gimana ya? Kapasitor. Kasih lagi kali kapasitor. Lagi sama satu lagi. Nah, kalau kita mau menyederhanakan rangkaian ini, gimana nih caranya? Kan harus dibikin rangkaian pengganti kan, supaya bisa kita hitung, misalnya kita hitung arusnya. Nah, menurut kalian yang mana dulu yang harus dikerjakan nih? Nomorin deh 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang digabung dulu? 3, 4 gak sih, Bang? 3 sama 4 hubungannya apa? Paralel. Di rangkaian Ya, paralel. Jadi bisa langsung ditambah. Langsung ditambah. Jadi cara ngidentifikasi dia itu paralel apa enggak tuh sebenarnya gini. Kalian lihat di antara sebelum ada komponen lain itu dia ada junction apa enggak. Nah, ini junction nih. Nah, kalau ada junction terus dia terhubung sama kapasitor yang lain, berarti ini paralel. Ini bisa kalian paralel. Nah, kenapa nggak ngeparalel yang 4 sama 5 duluan? Nah, kalau itu nggak bisa, karena di sini tuh ada junction lagi nih. Nah, jadi paling best effort-nya itu ya kalau dua-dua dulu, langsung kalian paralel dua-dua dulu gini.
Kenapa nggak 3, 4, 5? Nah, karena ada 1, 2 di sini. Pokoknya selama di jalurnya ini nggak ada apa-apa, dia bisa langsung paralelin. Oke, ini di paralel. Nah, ini 3, 4. Terus apa lagi? Nah, digambar lagi deh. Oke, 3, 4. Ayo, terus mana lagi yang digabung? 1-2 di seri sama 1-2 di seri. 1, C2. 1-2 di seri sama nanti 3-4 sama 5 di seri. Oke, good. 1, 2 di seri. Di seri kan 1 per kan, 1 per CS, kan 1 per C1 tambah 1 per C2. Terus apa lagi tadi? Oke, 3, 4. Yang 3-4-5-nya. Gimana? 3, 4 sama 5. C34 sama C5 di seri. Baru Nah, nanti di paralel. oke, good. Ya, bener. Kayak gitu caranya. Ya, itu cara paling mudahnya itu yang identifikasi node-nya ini. Nah, kalau misalnya udah ada node, nah itu berarti dia diparalel sama sesuatu. Itu kalian paralelin dulu. Sudah dapat C345. Udah deh. Nanti di paralel terakhirnya. C345 gitu. Sip. Itu sih kalau buat kapasitor saran gue ya latihan cari-cari rangkaian soal di holiday banyak sih. Harusnya banyak. Terus untuk soal yang ini soal diktat. Kita gambar di samping nilai kapasitor C1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan 2 mikrofarad. Nah, saklar mula-mula ditekan di kiri sehingga membuat muatan kapasitor 1 dan 2 48 mikrocoulomb. Kemudian saklar ditekan ke kanan. Ketika kesetimbangan tercapai, berapa banyak muatan yang terdapat pada kapasitor 3? Oke. Kesetimbangan itu Kekekalan energi ya, Kak. gue lupa ini bahasa apa. Energi. Ya, jadi di sini itu ketika kesetimbangan tercapai, maka berapa banyak muatan. Sebenarnya kata kunci di soal ini tuh berapa banyak muatan pada kapasitor 3. Intinya yang kita cari itu kapasitor 3. Nah, nggak harus pakai kesetimbangan energi sih tadi itu. Yang penting kita bisa dapat Q3. Nah, Q itu bisa kita dapat pakai rumus. Pakai C kali V bisa. Berarti yang di sini maksudnya setimbang itu adalah Q1 ditambah Q2 itu. Ntar gue tulis. Jadi yang dimaksud setimbang itu adalah Q1 ditambah Q2 itu sama dengan Q. Sama dengan Q. Q-nya itu Q total. Q total yang didapat dari C1 dan C2. Oh. Oke.
Intinya itu eh kalau di rangkaian kapasitor itu dia kebalik sama rangkaian resistor. Jadi di mana kalau paralel itu kalau di rangkaian resistor dia V-nya yang sama. Kalau di rangkaian kapasitor itu dia yang sama adalah Q-nya. Makanya Q1 tambah Q2 itu sama dengan Q. Jadi kita cari C, kita cari Q dari ini. Q sama dengan C ekivalennya kali V baterai, V sumber. Nah, C ekivalennya ini yang dua ini ketika dia saklar S-nya dijepret ke kiri itu, dijepret ke kiri berarti 1/C1 tambah 1/C2. 1/C1, C1 kali C2. C1 kali C2 per C1 tambah C2. C2 dikali V sumber. Sebenarnya ini materinya nyangkut RL sedikit sih ya. Dia udah ngomongin kesetimbangan. Nah, dihitung 2 kali 10 min 6, 2 kali 10 min 6 per 2 tambah 2, 4. 4 kali 10 min 6 dikali, apakah ada? Memberikan muatan kapasitor hingga ke 48. Berarti Q-nya itu hingga dia dihubungkan ke listrik sampai Q-nya itu nyampe, sorry ini kebalik. Ini gue yang kebalik apa diktatnya yang ngaco nih? Q sama dengan Q. Q sama dengan C kali V. Ya udah bener. Q sama dengan C kali V. Ya, berarti di sini yang dicari V sumber. V sumber. Ini kalau ngikutin diktat kayak gini, 48 kali 10 min 6 C. Berarti dapat V sumbernya 48 volt. 48 volt. Ketika kesetimbangan tercapai, berapa banyak muatan yang ada pada kapasitor 3. Yang tanya Q-nya Q3. Ya, berarti kita perlu cari, kan C3-nya udah ada. Berarti tegangan pada C3-nya. Karena tegangannya itu dia nggak sama. V sama dengan V1 tambah V2.
total tegangan V yang baru. Agak rancu ini diktatnya. Intinya dapat Q3 itu sama didapatnya dari C3 dikali V, V-nya C3. VC3-nya itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 dibagi C ekivalennya ditambah C3. C ekivalen tambah C3. Coba deh, ntar dibaca lagi. Diktatnya ini tahun berapa ya? 18 atau 17. Rasio energi. Ya udah, kalau yang nomor 2 ini yang ditanya pertama itu kapasitansi. Kalau ngomongin kapasitansi dari dua plat ini, itu rumusnya yang C sama dengan E0 A per D. Ada semua, E0, A ada, D ada. Itunya tembaga ada nggak? Plat tembaga. Nah, terus ini karena ada plat tembaga ini, kalau nggak ada konstanta di elektrikumnya, kalau ada itu dikali sama K ini. Kalau nggak ada berarti ini karena dia agak tebel jadinya D-nya itu jaraknya X dah, jaraknya X. Dimana ini tuh sama dengan D dikurangi B. 0A per D dikurangi B. Jadi dia perannya tembaga di sini dia mengurangi jarak antara dua plat ini. Nah, terus muatan Q dipertahankan pada plat kapasitor berapa rasio energi? Energi ya, kalau energi U. U itu sama dengan Q kuadrat per 2C.
ya Q kuadrat per 2C. Berarti kalau ditanya rasio energi yang tersimpan sebelum disisipkan dibandingkanlah dengan setelahnya, itu kita pakai sebelum disisipkan dengan setelahnya. Oh, berarti yang dibedain itu jaraknya. Berarti yang satunya itu adalah X, D, satunya itu sebelum itu D. Kalau yang sesudah disisipkan jaraknya itu X. Berarti Q kuadrat. Q kuadrat per 22C. Nah, tinggal kalian masukin rumus yang di atas ini aja. Nanti dibikin rasio U1 per U2. Kan bisa tuh dicoret banyak yang sama. Q-nya sama, yang beda cuma C-nya doang. Berarti E0 A-nya sama, 1 per D1 sebelum 1 per D per 1 per D min B. Ya, ini rasionya itu terus berapa banyak kerja yang dilakukan ketika plat ini disisipkan. Nah, W kan kerja. W itu sama dengan delta U ya, min delta U. Itu didapatnya itu U-nya dari Q kuadrat per 2C. Yang dilakukan ketika plat ini disisipkan. Oh, berarti singkatnya rumusnya itu W sama dengan Q kuadrat per Q kuadrat per 2 Q kuadrat per 2 E0A. E0A kali D dikurang D min B. D dikurang D min B. Apalagi banyak sih materinya. Itu jadinya kalau materi kapasitor nih gue banyak dapet di diktat tahun 2018. Diktat IME tahun 2018. Ntar bisa kalian cari sendiri di webnya IME. Atau diktat BEM juga ya ada. Nah, ini materi ini materi induksi ya. Nah, ini nih. Gimana kalau misalnya kita dikasih soal tapi isinya persamaan kuadrat kayak begini, ini mesti diapain?
equation-nya. Jawabannya itu kita kembali ke rumus original yang ada di Halliday, yaitu yang ini. Artinya cuman kita turunin dia terhadap waktu. Kan waktunya ini T. Berarti ditanya GGL induksi E. Ini kan E sama dengan. Berarti E sama dengan turunannya ini terhadap T. Turunan T kuadrat min 4T kali 10 min 1 DT. Terhadap waktu. Dan jawabannya ada di sini. Gampang, tinggal diturunin. Kalau biasanya versi lain dari soal ini adalah ditanya pada detik ke-5 misalnya. Pada detik ke-5 GGL-nya itu berapa volt. Nah, caranya itu udah diturunin, terus tinggal dimasukin angkanya ke dalam sini, ke variabel T-nya. Dapat. Terus ini misalnya kumparan dengan dan 80 lilitan memiliki jari-jari 5 cm dan resistansi 30 ohm. Pada laju berapakah medan magnetik yang tegak lurus berubah untuk menghasilkan arus sebesar 4 ampere dalam kumparan tersebut. Nah, ini kombinasi. Sangat kombinasi soalnya. Di akhir-akhir itu yang ditanyain laju. Nah, laju. Nih, kita pakai ini kebalik. Terus di atas. Lagi Mas, kalau boleh. Bentar. Udah, tinggal dimasukin rumusnya, kita turunin rumusnya. Medan magnetik. Jadi pertama bisa dicari fluxnya, flux magnetiknya untuk dapetin medan magnetik. Rumusnya kalau untuk kumparan N kali B kali A. Pada laju berapakah? Kalau laju itu nggak selalu ngomongin velocity atau speed. Dia itu bisa juga jadi perubahan. Makanya dia ngomongin berapa laju medan magnetik. Perubahan, berarti perubahan medan magnetik per detik. Ya, ini bisa dibilang sebagai lajunya. Gitu. dB per dt sama dengan sama dengan GGL-nya. Jadi kalau dijabarin rumusnya itu ada pakai ini sama dengan perubahan flux magnetik terhadap waktunya. Ini tuh sama dengan ini. Fluxnya itu rumusnya sama dengan ini NBA
Berarti sama dengan NBA per DT. Terus ada lagi kita pakai rumus yang ini. GGL-nya sama dengan DB dan DB per DT. Gitu dah. Dimasuk-masukin. Kan ini sama nih. Hasil GGL ini sama dengan ini. Intinya kalau kita yang dicari itu ini, ya udah langsung cari pakai rumus NBA-nya. Kalau soal-soal kayak begini kan nggak kelihatan ya, nggak jelas tuh maunya apaan. Ini lebih gampang kalau dibikin di cheat sheet. Nah, kalau di cheat sheet itu kan kelihatan tuh rumus A sampai Z di dalam satu bab. Jadi kita misal mau nyari kayak ini, nyari perubahan, nyari laju, itu bisa diturunin ini dapatnya dari mana, ini dapatnya dari mana. Ya karena gue udah 2 tahun nggak belajar fisika lagi, udah lupa gue nuruninnya. Jadi emang harus dilatih. Dan emang bantuan cheat sheet itu main bermanfaat. Terus apa lagi nih? Sebuah loop kawat persegi 4 dengan ukuran pada gambar di samping berada di mana kondisi sebagian darinya ada dalam magnet seragam. Oke, kalau misalnya ada soal kayak begini, kita lihat dulu dia itu yang panjang sini ke sini itu tuh L-nya. Yang ada silang atau misalnya titik itu adalah medan magnet B-nya. Nah, kalau ini sebenarnya nggak kepake. Cuman kalau mau nyari A baru kepake sih. Kepake. Kepakainya dalam hal kan ini rumusnya ini ya BLV. Sama dengan BLV. Nah, ini V-nya itu sebenarnya dari mana gitu. Paling kan biasanya di soal dikasih tahu ditariknya itu dengan kecepatan konstan 3,4 meter per second. Tapi sebenarnya V-nya itu didapat misalnya kita narik sebesar 7,5. 7,5 bagi 2 berapa? 37,5. 37,5 0,375 meter per second per berapa detik. Jadinya kecepatan itu kan sama dengan perubahan jarak terhadap waktu. Nah, ya dapatnya dari situ. Kalau misalnya nggak diketahui kecepatannya, ambil dari sini. Ya udah deh. Dimasukin rumus. E sama dengan BLV. Yang ditanya hitung gaya yang diperlukan. Gaya yang diperlukan ini berarti pakai kombinasi rumus sih. Yang pertama F sama dengan B kali I kali L. Yang kedua itu E sama dengan B kali L kali V. Terus kita manfaatin ini buat nyari I. I-nya itu sama dengan ini. E per R. GGL, E-nya ini EGGL ya, sorry. EGGL. Sama aja kayak V per R. Gitu. Jadi urutannya yang dicari itu ini.
rumusnya ini, dapat I-nya dari mana, dapat I-nya itu dari sini, I-nya dari sini, terus dapat E-nya dari mana, E-nya itu dari sini. Gitu. Udah, masalah ngitung mah bisa dihitung sendiri, bisa hitung kalkulator. Terus apa lagi? Oh, hukum Lenz. Hukum Lenz nggak ada ya. Ya, jadi nyinggung dikit hukum Lenz. Itu sebenarnya kalau dihitungan ya, hukum Lenz itu cuman menyangkut tanda ini aja. Tanda ini apakah dia negatif atau dia positif. Nah, tapi itu dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan. Jadi kalau misalnya ini gambarnya ini kumparan berarus. Nah, kumparan berarus kalau ngikutin aturan tangan kanan, ceritanya kita ngelilitin jari-jari kita ke kabel ini. Nah, terus sesearah sama arah kumparannya. Kalau misalnya arah kumparan dan arah arusnya ke sana, ke dalam, nah berarti arah jempol kita itu adalah arah medan magnet yang dihasilkannya. Kebalikan kalau misalnya dianimasiin tuh lebih kelihatan sih. Jadi GGL itu menghasilkan listrik melalui gerakan kan. Misalnya magnet dalam kumparan. Nah, tapi syaratnya untuk menghasilkan listrik ini dia magnetnya harus bergerak. Apakah dia bergeraknya itu maju atau bergeraknya mundur. Nah, nanti berdasarkan hukum Lenz, GGL itu akan menghasilkan gaya B-nya itu kebalikan dari arah kita ngarahin magnetnya. Misalnya magnetnya masuk, ini B yang dihasilkan keluar. Itu juga ngaruh nanti sama arah arus dan nanti ngaruh ke voltasenya. Voltasenya itu apakah dia negatif atau dia positif. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dihitungan cuman ini doang, tanda. Solenoid. Ya, ini mirip-mirip sama yang tadi juga. Bedanya kan kalau solenoid itu dia adalah istilah yang N kecil sama N besar. Ya, N kecil sama N besar. Cuma N kecil itu sama dengan N per lilitan ya. Lilitan persatuan panjang. Masa? Nah, jadi N kecil ini sama dengan N besar per L. Ini lilitan, ini panjang. Kalau misalnya udah diketahui, ya tinggal dimasukin. Kalau belum, berarti dihitung dulu nih. Kayak di sini kan rumusnya itu B sama dengan mu0 kali N kali I. Nah, ini N-nya N kecil. Jadinya kita masukin 400 lilitan per
0,25 meter. Terus dikali. Itu hasilnya B pada sumbu pusat. Pada sumbu pusat. Nah, terus flux yang melalui solenoid, fluxnya itu kan ya ini, NBA. Rumus NBA lagi. Terus induktansi diri. Oh ya, induktansi diri tadi belum. Induktansi diri rumusnya L sama dengan flux magnetik per I. Bisa diturunin lagi, ada beberapa penurunan rumus itu. Nah, makanya pentingnya buat bikin cheat sheet ya salah satunya itu. Ya, kita bisa lihat nih, oh ini sebenarnya ada rumus apa aja sih, ini bisa diturunin jadi apa lagi. Tuh. Terus gegel induksi dalam solenoida apabila arusnya berubah pada laju 150 ampere per second. Perubahan. Jadi selain turunan rumus gegel yang udah itu, ada juga E sama dengan min L dI per dt. Ini yang digunain di nomor D ini. Laju itu kan perubahan ya. Perubahan arus per second. Ya sudah, tinggal dimasukin. Gitu. Ini sisanya soal diktat. Ini soal sebelum kuis. Ini juga soal sebelum kuis. Ada pembahasannya, bisa dicek sendiri. Nah, ini udah mau deket jam 3, ada yang punya pertanyaan? Kalau nggak ada, saran gue sih kalau buat UTS ini, ya nggak ada salahnya lagi buka-buka buku, kerjain soal-soal di buku. Kalau mau pastiin bener atau enggaknya, ya solution manual tuh selalu ada. Terus itu asistensi departemen ya ikut aja lagi. Terus ya latihan ngitung lah. Ya, kalau nggak latihan ngitung tuh bakal bingung lama ngitungnya. Sama kalau ada waktu, coba aja siapin cheat sheet isinya rumus-rumus. Dan kalau bikin cheat sheet jangan lupa tulis nih maksudnya apa. Misalnya ini E itu apa? E itu GGL. Terus satuannya apa? Satuannya volt. Pokoknya rumus-rumus yang ada coba kalian list lagi. Selain supaya buat ingat, supaya lebih permudah kalau ngerjain penurunan rumusnya. Ada yang ditanya lagi? Kalau nggak ada, cukup sampai sini aja. Ntar PPT yang coret-coret, serah kalian mau pakai yang ini apa enggak. Tapi ntar gue send lagi ke grup.
Oke, sekian dari gua. Apabila banyak kesalahan, gua mohon maaf. Maklum sama-sama mahasiswa. Terus tetap semangat. Semoga UTS-nya bisa dapat bagus semua. Amin. Makasih Kak. Ya, Kasih Bang. ya gue live ya. Ya makasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih Bang. Makasih, Bang.